Assalamualaikum sister and brother. Selamat datang di Sekedar Ngobrol, tempat kita berbagi cerita, pemikiran, dan inspirasi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah kita alami atau sedang kita cari, yaitu titik balik dalam hidup. Momen di mana hidup kita berubah drastis, entah karena keputusan besar, peristiwa tak terduga, atau mungkin karena refleksi mendalam yang membuat kita memulai lembaran baru. Yuk kita ngobrol santai tentang ini. Siapa tahu sister and brother juga terinspirasi untuk menemukan titik balik sendiri. Berdasarkan apa yang saya catat dan saya baca. Saya baca dulu, saya baru catat. Sebelum masuk ke pengenalan apa itu titik balik, kita harus tahu dulu titik balik itu apa. Titik balik itu adalah momen atau fase dalam hidup yang membuat kita berhenti sejenak, berpikir ulang dan mengambil langkah yang berbeda. Bisa berupa hal besar seperti kehilangan pekerjaan, bertemu seseorang yang menginspirasi, atau bahkan hal-hal kecil seperti membaca buku, menonton film yang kemudian membuka perspektif baru. Titik balik ini sering menjadi awal perubahan besar dalam hidup, baik itu menuju sesuatu yang lebih baik atau kadang menuju tantangan baru yang harus kita hadapi. Dan mengapa titik balik itu menjadi penting? Titik balik itu sendiri kadang seringkali datang. Titik balik itu seringkali datang saat kita merasa stagnan atau mulai kehilangan arah atau berada di momen yang saat kita berada di posisi yang paling bawah atau momen yang paling tidak mengenakkan. Dan tanpa kita sadar, momen ini memberi kita kesempatan untuk merefleksikan diri, mengoreksi kesalahan atau melihat apa yang selama ini kurang. Momen ini juga bisa mengambil kendali hidup yang mungkin kadang kita terlalu lama membiarkan hidup itu mengalir tanpa arah. Titik balik adalah panggilan untuk mengambil kembali kendali itu. Dan momen itu kadang juga merupakan kesempatan untuk mendorong perubahan positif. Dengan menghadapi titik balik, kita seringkali dipaksa untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang sebenarnya bisa membawa kita ke hal-hal yang lebih baik. Berdasarkan catatan saya, ada beberapa contoh titik balik dalam hidup. Dan banyak orang sukses yang mengalami momen titik balik tersebut. Salah satunya adalah J.K. Rowling. J.K. Rowling menulis Harry Potter setelah menghadapi masa sulit berupa perceraian dan kehilangan pekerjaan. Jadi pada saat dia berada di dalam titik terbawah mungkin ya, dia baru mulai menulis tentang Harry Potter. Dan Steve Jobs dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Namun dari situ ia kembali lebih kuat dan membangun Apple yang sekarang menjadi raksasa teknologi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bisa juga sesederhana bertemu seseorang yang memberi motivasi baru atau menjalani pengalaman yang menyadarkan tentang pentingnya tujuan hidup, atau bisa jadi memberi seseorang yang bisa mensupport untuk merealisasikan ide-ide yang ada di kepala kita. Jadi teman-teman cuma cukup belajar mengenali si titik balik ini sendiri, titik balik yang ada di diri kamu, diri sister and brother. Jadi
nggak semua titik balik tuh terasa seperti momen besar. Kadang itu adalah kejadian kecil yang nggak kita sadari atau yang nggak penting, tapi perlahan merubah arah hidup kita. Dan menurut saya cara mengenalinya adalah pada saat kamu merasa didorong untuk berubah, ketika situasi atau perasaan dalam diri kamu memaksa untuk keluar dari rutinitas lama. Dan ketika kamu mengalami kejutan besar seperti kehilangan, kegagalan, atau justru kesempatan besar yang datang tiba-tiba. Ketika kamu merasa nggak puas dengan keadaan, rasa nggak puas ini kadang seringkali menjadi sinyal bahwa sister and brother siap untuk mencari sesuatu yang lebih berarti. Jadi ada beberapa tips untuk memanfaatkan titik balik. Ya, ini juga saya rangkum dari beberapa bacaan, beberapa artikel. Banyak sih sebenarnya, cuma ada beberapa yang kalau sister and brother merasa ada di momen titik balik, berikut ada beberapa tips untuk menghadapinya. Yang pertama adalah sister and brother jangan takut untuk ngambil langkah berani. Jadi perubahan seringkali menakutkan, tapi itu adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih baik. Dan sister and brother juga harus bisa merefleksi dan mengevaluasi diri. Tanyakan lagi pada diri masing-masing, apa yang benar-benar sister and brother inginkan dan apa yang perlu sister and brother rubah. Sama jangan pernah menyerah pada ketidakpastian. Titik balik seringkali membawa kita ke jalan yang gak familiar. Jadi nikmatin aja prosesnya dan percaya bahwa semuanya akan membaik. Dan satu lagi, banyak sih sebenarnya, cuma ini satu lagi adalah sister and brother bisa belajar dari pengalaman. Berarti jadiin momen ini adalah pelajaran. Apa yang bisa sister and brother ambil dari situasi ini untuk membuat hidup sister and brother lebih baik. Dan saya sendiri mempunyai titik balik. Titik balik saya mungkin berulang kali saya ketemu kayaknya titik balik itu. Cuma saya nggak menyadari itu, dan sampai akhirnya pada saat saya ngerasa memang posisi saya berada benar-benar di posisi bukan paling bawah lagi, bukan di titik nol, tapi di titik minus. Jadi saya harus berpasrah pada saat pekerjaan saya yang sudah selesai tidak menghasilkan income. Intinya adalah pekerjaan saya sudah selesai, tapi saya tidak menerima bayaran karena ada faktor tertentu, ada suatu hal yang kesalahannya bukan dari saya. Dan pada saat itu juga saya harus memenuhi kebutuhan hidup, dan saya harus membayar ke teman-teman atau kolega-kolega atau tim saya karena pekerjaannya sudah selesai. Dan habis kejadian itu saya saya tunain tanggung jawab, saya bayar semua yang apa yang harus saya bayar tanpa saya dapat hak saya untuk dibayar. Dan proses perenungannya itu berjalan sekitar 6 sampai 8 bulan ya. Jadi saya banyak berpikir di sana, banyak melakukan hal-hal yang ya sampai akhirnya ada satu momen dalam hidup saya yang sangat ngerubah segalanya. Jadi di balik rutinitas monoton karena tidak ada pekerjaan dan mimpi yang saya rasa makin jauh dan susah untuk tercapai, suatu hari saya memberanikan diri untuk memulai bisnis sendiri dengan banyak resiko tentunya, dengan posisi yang, tapi bisnis ini sudah saya kuasai, cuma saya belum pernah memberanikan diri untuk masuk lebih dalam ke area itu. Jadi resikonya banyak banget,
Ya dengan income yang kecil pas-pasan, dan itu menyadarkan saya kalau saya nggak mulai bertindak sekarang, kapan lagi. Dari situ saya mulai membuat rencana-rencana kecil untuk perubahan, dan akhirnya saya sekarang berada di titik yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi Sister and Brother, titik balik itu adalah anugerah, meskipun kadang datang dengan cara yang nggak kita duga. Jadi jangan takut untuk ngerangkul perubahan, karena siapa tahu itu adalah pintu untuk menuju versi terbaik dari Sister and Brother. Ya, nggak ada kata terlambat untuk mulai lagi. Hidup kita tuh bukan tentang beberapa kali jatuh, tapi kadang beberapa kali kita bisa bangkit dan bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Ya mungkin itu aja, terima kasih udah mendengarkan sekedar ngobrol hari ini. Semoga cerita tentang titik balik ini bisa menginspirasi Sister and Brother untuk tidak takut menghadapi perubahan. Kalau Sister and Brother punya cerita tentang titik balik yang pernah Sister and Brother alamin, boleh banget sharing di kolom komentar atau DM di media sosial saya. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum Sister and Brother.